Oke, tes. Suara gue kedengeran nggak? Halo, tes. Suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Oke, thank you responnya. Oke, jadi langsung gue mulai aja ya. Sebelumnya, gue buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebelumnya gue mau perkenalan dulu. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang udah kenal sama gue. Jadi nama gue Ziva Mujadi Dade Amano, biasa dipanggil Ziva. Dan sekarang gue adalah mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021. Oh ya, gue mau disclaimer dulu sebelum gue mulai presentasinya. Kalau misalkan gue ada salah kata ataupun typo dalam PPT ini, mohon koreksinya dan mohon minta maaf dulu. Karena gue takut aja kalau misalkan ini pembahasannya rada sensitif gitu. Oke, jadi langsung gue mulai aja ya. Dalam materi kali ini gue bakal jelasin 3 poin penting pembahasan. Yang pertama ada pasca G30 SPKI dan Super Semar. Dan yang kedua ada masa pemerintahan Orde Baru. Dan yang ketiga ada peristiwa-peristiwa politik penting pada Orde Baru. Sebelumnya, di sini gue mau jelasin sistemnya. Gue bakal jelasin dulu materi-materinya, baru kalian bisa baru nanti gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin kalian ada yang mau kalian tanyakan di kolom chat, atau kalau kalian mau on mic boleh banget. Oke, langsung gue sekarang lanjut ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pasca G30 SPKI dan Super Semar. Karena mempersingkat waktu aja, jadi gue langsung masuk ya. Jadi pasca G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI ini adalah suatu gerakan di mana terjadi banyak pembantaian di Madiun tahun 1965. Nah, setelah gerakan 30 September 1965 ditumpas, itu berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI itu dituding sebagai dalang dari gerakan ini. Aksi banyak terjadi dan kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI atau dan KAPI, terus KAPPI, terus KASI, dan lain-lain. Itu kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila yang kemudian dikenal sebagai sebutan Angkatan 66. Nah, gue mau kasih film rekomendasi kalau kalian kepo dengan gimana sih orang-orang zaman dahulu, mahasiswa-mahasiswa zaman dahulu mereka melakukan demonstrasi, itu kalian bisa lihat di film ini. Film yang udah gue kasih di sini itu Suhogi namanya, atau kalau di Netflix kalian bisa lihat di Netflix itu namanya judulnya Gi ya gini. Itu filmnya menceritakan tentang apa ya, seorang demonstran yang dengan idealismenya yang tinggi, dia tuh banyak melakukan aksi-aksi yang lumayan heroik dan bikin gue merinding banget kalau lihat filmnya. Itu juga ada tuh di situ, di film itu mengisahkan waktu dia melakukan aksi bareng teman-temannya di UI, karena waktu itu kan dia kan anak sastra UI, dia bareng sama teman-temannya senator dan yang lain-lain, mahasiswa lain, itu dia ngelakuin yang namanya demonstrasi. Dia ngelakuin aksi ke menuntut protes ke presiden kita yang pertama, itu Soekarno. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini tadi, dia tuh datengin gedung DPR GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Dan isi tuntutan Triturat tersebut yaitu yang pertama, bubarkan PKI, dan yang kedua, bersihkan kabinet Bikora dari PKI, dan yang terakhir itu turunkan harga. Jadi kenapa sih mereka tuh minta turunin harga? Jadi beberapa hari pasca gerakan G30 SPKI terjadi tuh, dalam usahanya untuk mengurangi kelompok anti komunis di Indonesia, Soekarno tuh dia tuh bikin politik kenaikan harga yang semulanya
misal harga 1.000 itu jadi Rp1. Sasarannya apa? Jelas untuk membuat rakyat panik dan tidak berpikir tentang adanya penumpasan PKI. Karena kalau menurut beberapa sumber yang gue baca, Soekarno ini dia tuh lebih condong ke gerakan komunis, PKI, lebih condong ke kiri. Jadi ya dia mikir gitu gimana caranya bisa dia itu bikin masyarakat itu nggak mikirin PKI lagi, karena masyarakat kan jelas parno gitu kan. Jadi dia mikir kayak gimana caranya masyarakat itu dia nggak mikir tentang PKI lagi gitu, tapi mikir tentang isi apa yang bakal mereka makan gitu, mikir perut gitu maksudnya. Maka dari itu harga-harga waktu itu dinaikkan karena ya tadi gitu, Soekarno lebih condong ke kiri gitu. Terus gue lanjut ke slide selanjutnya. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno itu dia mengumumkan perubahan kabinet bernama Kabinet 100 Menteri yang lagi-lagi masih nggak memuaskan hati rakyat Indonesia. Nah, kenapa kok bisa Kabinet 100 Menteri ini nggak memuaskan hati rakyat Indonesia ya? Karena kabinetnya itu masih ada sisa-sisa orang PKI gitu, orang-orang yang komunis gitu. Dan padahal masyarakat itu dia udah bikin aksi tuh yang tadi tuntutan Tritura itu, bersihkan kabinet dari orang-orang PKI gitu. Tapi nyatanya Presiden Soekarno iya emang benar dia ngumumin perubahan kabinet. Tapi ya nyatanya di kabinet yang baru ini masih ada sisa-sisa orang-orang komunis gitu. Kemudian pada saat pelantikan anggota kabinet baru, tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda itu mereka memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Dan aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Dan akhirnya aksi ini kemudian menewaskan almarhum Arif Rahman Hakim, yaitu mahasiswa FKUI yang ditembak mati di zaman itu. Dan kematian almarhum Arif Rahman Hakim ini dia tuh benar-benar jadi suatu peristiwa yang bikin kayak mahasiswa tuh istilahnya kayak dia terkenang banget gitu, karena ya dia seorang mahasiswa dan dia melakukan aksi yang kalau di zaman dahulu tuh nggak anarkis banget, tapi dia ditembak mati dalam memperjuangkan keadilan di masyarakat gitu. Sekarang gue lanjut ke Super Semar. Ini gue juga ada film rekomendasi nih tentang film Super Semar. Sebelumnya gue baca materinya dulu ya. Jadi melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno ini akhirnya dia menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto yang kala itu dia tuh berpangkat sebagai Maijen. Nah, isi Super Semar sendiri itu untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun akhirnya dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti membubarkan PKI, terus menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Kalau yang di film yang gue kasih ini, dia filmnya tuh lebih ke menceritakan Super Semar gitu. Kalau yang tadi itu menceritakan gimana aksi yang terjadi di saat itu gitu, aksi mahasiswa gitu. Tapi di lain aksi juga, selain aksi juga film yang Sohogi tadi itu juga menceritakan tentang kayak politik-politiknya Soeharto di zaman dulu gitu. Sedangkan film ini ya tentang Super Semar yang Jakarta 66 ini. Oke, gue balik ke materi dulu. Untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan, maka MPRS mengadakan 2 sidang. Yang pertama sidang istimewa MPRS, yang sidangnya ini berisi tentang pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI dan mencabut segala kekuasaan negara dan pemerintahan Soekarno. Dan sidang yang kedua, yaitu sidang umum MPRS, yang melantik Soeharto sebagai Presiden RI dan membentuk Kabinet Pembangunan. Oke. Ini kita masuk ke masa pemerintahan Orde Baru, tapi sebelumnya gue mau jawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Kak, di Korea itu yang Malaysia itu kan, namanya sama dengan kabinetnya. Maksudnya gimana?
Beda ya. Dwikora sama Tritura beda ya, Andira. Gue nggak paham sama pertanyaannya gimana nih maksudnya. Namanya sama dengan kabinetnya maksudnya gimana? Enggak, itu tadi kabinet Dwikora namanya. Hah, maksudnya gimana sih? Iya, kalau Dwikora itu, kalau Dwikora kan ini yang Malaysia, guys. Iya, kalau Dwikora Malaysia. Oh, Tritura maksudnya. Adanya kalau Tritura kalau di ini, weh. Di apa namanya di yang isi Tritura. Oh, kabinet Dwikora. Kabinet Dwikora. Oh my God, gue salah tulis. Oh my God, bersihkan kabinet ini maksudnya. Maksud gue ini kabinet Dwikora. Enggak, ini salah gue sih, ini salah gue. Bukan kabinet Dwikora ya. Bukan kabinet Dwikora, maksudnya ya ini. Wah, kabinet-kabinetnya Soekarno tuh masih banyak dari yang PKI gitu, guys. Sorry ya. Oke, gue lanjut. Iya, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, gue lanjut ke sini. Masa pemerintahan Orde Baru. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Oke ya, gue anggap aman aja ya. Oke, jadi gue masuk ke kabinet Ampera. Bentar, ada pertanyaan lagi nih. Bentar. Kak, kenapa PKI dapat suara banyak? Padahal kan mereka komunis. Makasih, Kak. Kalau PKI dapat suara banyak, kenapa? Karena mereka komunis. Gue bisa jawab dalam 2 kasus ya. Kenapa PKI bisa dapat suara banyak? Jadi waktu itu kalau berdasarkan apa yang gue baca, itu karena PKI itu dulu zaman Soekarno itu kan kalian tahu nggak sih perkataan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin itu udah terjadi dari zamannya Soekarno gitu. Jadi di zaman Soekarno itu pemerintah itu benar-benar kayak dia melakukan apapun yang bikin dirinya lebih kaya gitu. Sedangkan masyarakat bawah itu benar-benar tertindas banget di zaman dahulu. Sama aja sih kayak sekarang, cuman kayak yang zaman dulu tuh lebih parah gitu. Dan masyarakat miskin itu kan jumlahnya lebih banyak dari orang kaya. Kalau dulu nih ya, kalau dulu. Dan rata-rata orang-orang yang tertindas itu dia tuh pada diajak join maksudnya bukan join ke PKI gitu. Dan orang-orang zaman dahulu itu sebenarnya nggak tahu PKI itu apa gitu. Kebanyakan kayak cuma join doang gitu. Cuman ini suatu pergerakan yang kayak bisa bikin perubahan di zaman kita gitu. Lu mau miskin terus gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan orang-orang kayak makin oke kayak gitu doang gitu. Kayak gue join PKI kayak gitu doang. Sebenarnya mereka nggak tahu ideologinya isinya apa gitu. Kalau berdasarkan apa yang gue baca kayak gitu kalau di zaman Soekarno. Sedangkan kalau di zamannya Soeharto kenapa PKI dapat suara banyak? Enggak deh, udah nggak ada anjir kalau Soeharto. Sorry. Oke, terus sekarang gue lanjut ke sini ya ke materi. Yang pertama ada Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ini dia mulai berjalan mulai tahun 66 sampai 68. Terbentuknya Kabinet Ampera ini melibatkan dualisme kepemimpinan yang tadi udah dijelasin sedikit di Super Semar, yaitu Presiden Soekarno dan Soeharto. Kabinet Ampera ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama Kabinet Ampera 1 dan yang kedua adalah Kabinet Ampera kedua. Kalau Kabinet Ampera yang pertama itu dibentuk setelah adanya sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Program kerjanya bernama Catur Karya yang berisi 4 program kerja. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, yaitu melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.
Yang ketiga yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Dan yang terakhir itu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu yang kedua, itu Kabinet Ampera II yang menjadi kabinet lanjutan dari Kabinet Ampera I, yang juga disebut sebagai kabinet yang disempurnakan. Kabinet Ampera II ini udah bertugas di bawah kepemerintahan Presiden Soeharto. Dan karena adanya dualisme kepemimpinan untuk tidak membahayakan tugas utama dari Kabinet Ampera, pada 12 Maret 1967, para wakil rakyat di MPRS mengeluarkan surat ketetapan MPRS yang berisi pengangkatan Soeharto sebagai presiden. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Kabinet Ampera dibubarkan dan Soeharto membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Pembangunan. Jadi, Kabinet Ampera ini dia udah dibentuk ketika Soekarno masih menjabat jadi presiden ya, dan masih berlanjut ketika terjadi dualisme kepemimpinan. Nah, karena waktu itu terjadi dualisme kepemimpinan, akhirnya Kabinet Ampera ini dibubarkan dan diganti oleh kabinet yang dibentuk oleh Soeharto gitu. Oke, gue lanjut ke Kabinet Pembangunan 1. Sebenarnya kalau Kabinet Pembangunan 1 itu kan kayak ada program kerjanya gitu kan, Kabinet Pembangunan 1 sampai 7 kan. Itu kalau di buku-buku pembelajaran UTBK gue lihat jarang banget tuh yang nyantumin kayak Kabinet Pembangunan 1 tuh apa dan sampai 7 kayak gimana dijelasin gitu. Enggak, dan gue di sini mau kayak kasih liatin ke kalian contoh-contoh program kerjanya dari Kabinet 1 sampai 7 tuh apa aja gitu. Tapi kalau kata gue nih ya, nggak usah kalian hafalin banget, soalnya bukan nggak begitu penting sih, penting, tapi kayak bukan apa ya, kayak terlalu susah untuk dikeluarkan di soal UTBK kalau kata gue. Dulu juga gue nggak ngafalin Kabinet Pembangunan 1 sampai 7, cuman gue hafalin yang pelita 1 sampai 6 doang. Gitu. Oke, jadi gue jelasin tipis-tipis saja. Yang on mic boleh di... ya makasih. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soeharto dan komposisinya tuh nggak jauh dengan Kabinet Ampera II. Nah, pada masa Kabinet Pembangunan 1 ini, Presiden Soeharto tuh sempat merombak kabinet dan melantik menteri-menteri baru serta dilaksanakannya Pelita 1 waktu zaman itu. Dari tahun 69 sampai tahun 74. Tujuan dari Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap berikutnya. Kalau program kerjanya ya pemilihan umum, terus repelita, terus ya pokoknya gitu-gitu deh. Program kerjanya tuh gue kasih tahu ya, program kerja dari Kabinet Pembangunan mirip-mirip. Jadi kayak kalian kalau ngafalin sih kata gue nggak usah, kayak capek banget kalau ngafalin semuanya. Gitu. Jadi langsung gue next aja ya ke Kabinet Pembangunan 2. Itu Kabinet Pembangunan 2 ini terjadi mulai tahun 1973 sampai 1979. Nah, pada masa Kabinet Pembangunan 2 ini, Pelita 2 tuh dilaksanain dari 1 April 74 sampai 31 Maret 79. Berjalannya Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk sebesar 7% dalam 1 tahun. Pada Kabinet Pembangunan 2 ini, itu juga terjadi peristiwa Malari. Kalau kalian belum ada yang, mungkin ada yang belum tahu, peristiwa Malari itu peristiwa malapetaka 15 hari yang kalau nggak salah terjadi tahun 74. Itu jadi ceritanya tuh peristiwanya tentang pembakaran aset milik Jepang itu karena di zaman itu tuh terjadi yang namanya ketidakadilan dalam pembagian investasi asing gitu. Jadi yang kaya balik lagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kayak oke lah Indonesia dapat modal dari asing gitu, tapi modalnya tuh nggak terbagi secara rata gitu, dan mostly yang dapat bantuan modal tadi tuh pengusaha-pengusaha yang udah kaya gitu, dan yang miskin kayak dapatnya kecipratan cuma dikit gitu. Nah, gitu sih cara. Soshum. Oh my god, ini siapa tadi yang Onemik, bisa tolong di ini dulu ya, di note dulu. Tadi gue sampai mana tadi? Oh, sampai pembagian gak rata ya. Terus abis itu ya udah mahasiswa tuh marah, bukan marah sih, tapi kayak melakukan protes gitu ke pemerintah. Dan waktu itu ada namanya
Perdana Menteri atau siapa gitu dari Jepang, namanya Kakuei. Gue lupa namanya siapa, tapi kalau nggak salah Kakuei. Itu dia datang ke Indonesia dan itu udah diserbu sama sama masyarakat, bukan masyarakat, sama mahasiswa zaman dulu karena mereka apa ya istilahnya kayak unjuk rasa gitu. Dan akhirnya dia melakukan pembakaran. Mahasiswa tuh dia ngelakuin pembakaran kayak gedung-gedung, terus kayak mall, terus rumah-rumah, bahkan mobil-mobil yang merek Jepang tuh dibakar gitu loh. Ya, Tanaka Kakuei itu yang datang ke Indonesia. Terus abis itu polisi, terus kayak aparat keamanan negara tuh dia tuh marah sama mahasiswa kayak kenapa lu bakar-bakar gedung, kenapa lu bakar-bakar apa merek Jepang gini. Terus mahasiswa tuh kayak nolak gitu, kayak dia menyanggah, bukan gue gitu. Ini salah kalian semua, kan kalian yang bikin kericuhan gitu. Kalian yang bikin kita kayak gini gitu. Mahasiswa tuh kayak gitu lah intinya. Terus karena mahasiswanya enggak, terus akhirnya Presiden Soeharto ini dia tuh memecat kepala siapa ya? Sumitro. Kalian kalau tahu Sumitro tuh dia tuh ayahnya Prabowo Subianto. Sumitro itu. Dia tuh waktu itu jadi apa ya? Pokoknya keamanan dan ketahanan negara. Gue lupa dia jadi apa. Pokoknya Soeharto memecat Sumitro gara-gara itu. Dan Sumitro itu dia sempat kerjasama sama yang di film awal tadi yang gue kasih tahu yang Suhogi itu dia sempat kerjasama sama Gi gitu. Untuk program kerjanya sendiri Sabta itu namanya Sabta Krida dan ya program kerjanya ya gitu-gitu doang kayak cuman Repelita terus apa GBHN kayak cuman gitu-gitu pembelian umum gak jelas bukan gak jelas tapi ya kayak gitu maksudnya sama aja jadi kalian kayak baca aja kalau misalkan gak butuh baca aja ntar kan di share tuh PPT-nya kalian bisa baca dari situ. Sekarang gue lanjut ke Kabinet Pembangunan 3. Oke, jadi pada masa kabinet ini Pelita 3 itu dilaksanakan mulai dari 1 April 79 sampai 31 Maret 84. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menekankan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan pembangunan, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, karena program kerjanya lagi-lagi sama-sama kayak gitu-gitu aja, mungkin kayak cuma pemilu, terus kayak apa gitu. Gue skip aja. Terus gue lanjut ke Kabinet Pembangunan 4 yang dimulai dari tahun 83 sampai 88. Oke, jadi pada masa ini itu diselenggarakan yang namanya Pelita 4 pada tanggal 1 April 84 sampai 31 Maret 89 yang cukup lama ya. Dan ini tuh berhasil mencapai swasembada pangan. Pelita 4 tuh dia berhasil gitu. Dan dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga. Kalau kalian tahu, dulu sempat tuh Soekarno tuh dia berhasil dia tuh ngimpor ekspor maksudnya ekspor beras ke negara-negara tetangga gitu karena saking banyaknya beras yang dihasilkan oleh Indonesia gitu dan kesuksesan Pelita 4 ini pada kabinet ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan dari FAO yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 85. Dan lagi-lagi program kerjanya ya masih sama kayak itu aja. Jadi gue skip karena ya kalau kalian karena gue tuh kenapa gue masukin program kerja tapi nggak gue bacain karena gue lihat di buku-buku kalian ini buku-buku UTBK tuh nggak ada yang masukin program kerjanya Kabinet Pembangunan 5 gitu loh. Dan kayak rata-rata nggak ada yang menulis perbedaannya apa gini makanya gue masukin tapi ya untuk kalian ngerti aja gitu dikit-dikit. Oke, sekarang gue lanjut ke Kabinet Bangunan 5 yang dimulai dari tahun 83 sampai 88. Nah, pada masa ini itu diselenggarakan yang namanya Pelita 5 dari tanggal 1 April 89 sampai 31 Maret 94 yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri serta mesin-mesin untuk diekspor. Lagi-lagi masih dalam sektor pertanian dan industri ya kalau di sini tuh. BTW kalau Kabinet Pembangunan 5 ini program kerjanya namanya Pancakrida Kabinet Pembangunan 5. Itu ya nama program kerjanya. Demi apa sih? Taunya sama. Apa gue salah nulis ya? Enggak ya, taunya beda. Ini belum, itu kan. Sorry banget, gue tadi di awal udah bilang kalau gue banyak tipe, sorry banget.
Ini tahun kabinet pembangunan 5 tuh dari 89 sampai 94 maksud gue. Bentar. Iya beda. Gue tipe. Sorry banget ya. Sorry. Dimaafin nggak? Dimaafin. Pasti dimaafin. Sorry banget. Ntar gue masukin ke drive-nya yang udah bener deh. Yang tipenya udah bener. Tadi. Berarti bukan sakit, bukan. Sakit. Iya, sholatnya di rumah. Enggak, kata A berarti enggak sakit. Oh. Bukan lagi sakit gitu ya, bukan. Di rumah sakit. Nah ini siapa yang lagi sakit nih? Zaid Faros nih. Jangan sakit dulu dong. Kan kamu TBK, jangan sakit. Nah, sip. Oke. Nggak apa-apa, lucu banget deh kalian nih. Oke, gue lanjut ke kabinet 5. Oh, udah ya tadi ya? Udah. Jadi gue naik ke kabinet pembangunan 6. Pada masa yang dimulai dari tahun 93 sampai 94. Nah, pada masa ini tuh masih diselenggarakan Pelita 5, jadi belum berganti. Karena kan Pelita kan cuma sampai 6 tuh, sedangkan kabinet pembangunan tuh sampai 7 gitu. Jadi waktu kabinet pembangunan 6 itu masih diselenggarakan yang namanya Pelita 5. Kayak tadi yang sama aja masih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Dan juga mesin-mesin untuk diekspor. Nah, kalau kabinet kerjanya dari kabinet pembangunan 6 itu namanya program kerjanya maksud gue itu Pancakrida Kabinet Pembangunan 6. Tuh, kalian bisa lihat kayak program kerjanya panjang-panjang dan susah untuk dihafalkan. Jadi kata gue mending nggak usah. Tapi yang penting kalian cukup tahu aja. Terus gue lanjut ke Kabinet Pembangunan 7 yang dimulai dari tahun 98 sampai tahun 98. Cuma bentar. Iya, karena cuman berapa bulan gitu. Dan kabinet ini tuh menjadi kabinet terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto, dibantu wakilnya B.J. Habibie. Nah, dilaksanakannya pelita ke-7 maksud gue, tuh kan tipe lagi, demi apapun gue banyak tipe, sorry banget ya. Maksud gue 7 ya guys, yang gue garis ini nih, itu 7 dari tahun, apa sih, kok 7 sih, 6 maksud gue, astagfirullahaladzim, gue salah, ngomong gue kurang akuah dengan dilaksanakannya pelita 6 dari tanggal 1 April 94 sampai 11 Maret 99. Nah, Kabinet Pembangunan 7 ini harusnya berlangsung sampai tahun 2003. Tapi ya karena terjadi demonstrasi 98 dan krisis ekonomi waktu itu, Presiden Soeharto tuh harus mundur dari jabatan. Kemudian posisi Soeharto sebagai presiden diganti oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Peristiwa mundurnya Soeharto sebagai presiden ini kemudian membuat Kabinet Pembangunan berakhir. BTW dulu tuh waktu zamannya Presiden Soeharto tuh krisis ekonomi tuh benar-benar parah banget, boy. Kalian tahu gak sih krisis ekonomi itu sampai 630-an% gitu. Itu kayak udah apa sih kalau di ekonomi masuk ke hyper apa gitu. Gue lupa pokoknya sampai 600 kayak gitu. Itu menurut gue parah banget sih. Oke, BTW ada yang ditanyain nggak sampai sini? Iya, inflasi, woy. Inflasinya tuh parah banget, tau gak sih? Inflasi 630-an% itu banyak banget, tinggi banget. Makanya kayak zaman dulu tuh harganya mahal gitu loh, tahun 98 tuh mahal banget barang-barang itu kayak. Jadi kan orang miskin makin miskin gitu makanya. Gitu. Iya, kok taunya sama, sorry banget ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, gue next. Sumpah materi hari ini tuh enteng. Kalau kata gue enteng dan sedikit. Oke, gue lanjut ke peristiwa-peristiwa politik pada Orde Baru. Ini bisa kalian lihat ya fotonya Soekarno sama Soeharto. Kayak mereka tuh bestie deh. Makanya kan mereka senyum-senyum gitu. Dia tertawa gitu. Oke, gue lanjut ke peristiwa yang pertama, yaitu adanya dui fungsi ABRI. Nah, Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat memperkenalkan konsep jalan tengah. Ingat ya, jadi yang memperkenalkan konsep jalan tengah itu Abdul Haris Nasution. Tujuannya adalah memberi akses kepada tentara untuk menentukan kebijakan negara. Konsep yang merupakan embrio dari dui fungsi TNI atau ABRI yang membuka jalan bagi militer berpolitik yang kemudian disetujui Soekarno mengingat situasi negara semakin gawat lantaran aksi separatis.
Nah, rezim Orde Baru ini di bawah komando Soeharto, kemudian membuka ruang seluas-luasnya bagi orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan. Fungsi dari dwi fungsi ABRI itu ada dua. Yang pertama, menjaga keamanan serta ketertiban negara, dan yang kedua, memegang kekuasaan serta berhak mengatur negara. Selain itu, ABRI berperan ganda sebagai dinamisator sekaligus stabilisator, ya kayak biar Indonesia tuh dinamis dan stabil gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak hanya di sektor politik dan pemerintah, militer juga berkecimpung di partai politik. Pejabat-pejabat dwi fungsi ABRI juga berkecimpung di ranah peradilan, bahkan di ranah bisnis gitu, kayak nggak cuma politik doang, nggak cuma di pemerintah doang. Kayak tiba-tiba nih ya, orang yang nggak belajar hukum bisa tiba-tiba nyemplung di peradilan. Orang yang nggak belajar bisnis, terus kayak nggak ada kayak pengetahuan tentang bisnis juga tiba-tiba bisa terjun ke bisnis gitu. Nah, kemudian sejak Soeharto mundur tahun 1998, maksud gue ini bukan 198 ya, sorry banget Tipo. Dwi fungsi ABRI secara bertahap diupayakan untuk dihilangkan. Ini kalian ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan tentang dwi fungsi ABRI? Kuliah apa? Gak tahu. Kan enak kono kene tapi nanti kan ngepe goleng kan Oke, jangan ngepe dulu ya, Sarah. Gak apa-apa, lucu banget sih. Oke, gue lanjut ke yang kedua. Itu terjadinya fusi partai. Nah, salah satu kendala stabilitas nasional pada masa Orde Lama adalah karena banyaknya partai dengan berbagai friksi ideologi yang sangat kental. Kemudian pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penggabungan terhadap partai politik yang ada. Dan seingat gue, ini tuh keluar di soal TBK gue. Kayak ditanyain tiga partai hasil fusi itu di zaman Orde Baru tuh apa aja namanya gitu. Terus ada tuh PPP, terus Golkar, terus sama PDI kan jawabannya. Tapi di pilihan jawabannya tuh benar-benar kayak memusingkan gitu loh. Kayak cuma dipelesetin PDP gitu, kayak cuma dipelesetin dikit, dan kalau kalian nggak fokus dan nggak teliti mana yang benar gitu, bisa aja udah mengurangi satu nilai gitu. Gitu. Nah, 3 partai politik hasil fusi tersebut antara lain yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan fusi dari partai Islam, yaitu NU, Permusi, PSII, dan PERTI. Fusi itu penggabungan kayak di mix gitu. Jadi dari beberapa partai di mix jadi satu. Karena apa? BTW karena fusi partai itu dilakukan karena ya Soeharto nggak mau punya saingan banyak gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan dia mau nih ya, harusnya kalau kata gue sih mending nggak usah dibikin sekalian, kayak dihancurin aja partai kalau misalkan gini, karena kan selama pemilu di zamannya Soeharto itu yang menang kan Golkar mulu ya, jadi kayak ngapain PPP sama PDI diciptain gitu, dibentuk gitu kan, kayak wasting time gitu loh. Kalau misalkan lu mau Golkar yang menang mulu ya udah nggak usah bikin gitu, kayak cuma formalitas doang kalau kata gue sih gitu. Mirip-mirip lah sama yang kemarin gue jelasin sama Irfan si Kim Il Sung, yang dia presiden Korea Utara, yang dia ngehancurin semua partai oposisinya, dia kayak ngapain banget gitu ya, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena materinya enteng loh. BTW kalian hafalin ya bentuk bentuk partainya. Ini nih maksudnya kayak PPP bentuknya kayak gimana. Ah ya bener, otoriter banget guys. Soeharto kayak aneh. Terus kayak lambang partainya Golkar sama PPD apa bla itu dihafalin gitu. Kalau bisa nih ya, hafalin. Nah, bener, kayak biar gak kelihatan diktatornya, dia tuh sebenarnya kayak gitu. Misalnya kayak percuma gak sih kalau lu ngapain bikin PPPDI kalau yang ujung-ujungnya yang menang Golkar mulu gitu. Kenapa gue takut anjir kalau tiba-tiba ini. Jangan nyerem-nyeremin dong, guys. Gue takut.
Lo tau gak sih, kalian tuh tau gak sih buat bikin PPT kayak menghaluskan kata-kata yang kasar karena gue takut. Apa nih? Kenapa nih anjir? Sorry ya kalau gue kebanyakan ngomongin. Oke, sekarang gue lanjut ke peristiwa-peristiwa politik selanjutnya, yaitu sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal. Oh ya, BTW tadi fusi partai itu dia penggabungannya nggak berdasarkan ideologi ya. Kan ini bentar gue back dulu di sini. Dia tuh ini kan digabungkan kan si partai NU, Permusi, PSII dan PRT itu digabungin bukan karena ideologinya yang sama, tapi karena persamaan program. Jadi program mereka kan sama tuh kayak cuma sekitar Islam-Islam doang. Jadi digabungin atas persamaan program gitu, bukan ideologi. Oke, sekarang gue bahas tentang sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal. Untuk menjamin terselenggaranya stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru ini dia memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Sosialisasi ini ternyata tidak hanya sebatas pada partai politik saja. Dalam organisasi massa, Pancasila pun harus dijadikan sebagai asas organisasi. Sementara itu, dalam masyarakat itu digalakkan yang namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang disebut juga sebagai Eka Prasatya Pancakarsa. Nah, secara konseptual program ini tuh tujuannya untuk mencapai kesamaan bangsa. Namun dalam praktiknya, program ini dijalankan sebagai usaha untuk menciptakan opini bahwa pemerintah Orde Baru itu adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Betulnya gue mau cerita dikit tentang sosialisasi Pancasila. Itu tuh kayak sebuah penataran gitu. Dan waktunya itu tuh dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu kalau nggak salah. Apa jam 7 sampai jam 5 sore gitu, jam 7 pagi sampai 5 sore. Gue lupa, pokoknya intinya dari jam segitu kayak kita hitungnya kayak kita sekolah plus les gitu hitungannya. Tapi itu tuh sosialisasinya berlangsung selama 2 minggu gitu kepada kepada pejabat negara, terus pemerintahan di fungsi ABRI kayak sekolah juga kayak gitu. Itu tuh wajib ada yang namanya sosialisasi P4 ini. Dan kalau misalkan kalian tuh kayak skip 1 hari doang, atau absen, atau kalian waktu penataran tuh kayak melanggar etika penataran, itu kayak kalian disuruh ulang dari awal gitu loh. Misalkan gue ikut sosialisasi penataran Pancasila ini, di hari ke-13 gue ikut, terus kemudian gue di hari ke-14 ketiduran ceritanya. Terus nggak ikut penataran, dan itu gue disuruh ngulang 2 minggu lagi gitu. Itu tuh dan hal yang kayak itu menurut gue capek nggak sih? Capek lah jelas. Nah, karena kemudian makin banyak orang yang ikut sosialisasi ini, itu akhirnya muncul desakan dari partai lain selain Golkar. Karena kan ya jadi yang protes ya cuma PPP sampai PDI doang. Mereka penyebaran ideologi yang intinya pokoknya kampanye P4 ini cuma usaha pemerintah doang untuk mengelak dari kritik masyarakat dengan cara meningkatkan perhatian pada permasalahan krisis moral. Jadi istilahnya gini, bahasa mudahnya itu karena dulu masyarakat kan kayak banyak protes, mulu kerjanya tuh demo, protes, aksi, mulu gitu. Tapi pemerintah itu nggak terima gitu. Dia kayak playing victim gitu. Lu daripada protes mulu, lu tuh ngaca nggak sih? Ini tuh karena permasalahan krisis lu nggak bermoral gitu. Masyarakat tuh pemerintah tuh kayak gitu. Bukannya pemerintah itu nyari solusi gitu. Kan kalau dikritik harusnya kita mencari solusi gitu. Kalau misalkan apalagi dikritik sama masyarakat sendiri gitu, satu Indonesia. Pemerintah saat itu bukannya nyari solusi, gimana nih? Kita udah dikritik sama masyarakat kayak gini. Bukan, justru mereka tuh kayak ngebebanin semua aksi dan apa-apa itu kayak ke masyarakat gitu. Mereka nuduh kayak masyarakat tuh kurang bermoral, dia kayak masyarakat tuh krisis moral, kerjanya nuntut mulu, aksi mulu gitu. Makanya akhirnya pemerintah ngadain yang namanya sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal yang kalau bisa dibilang tuh lumayan toksik juga karena itu kan doktrin gitu, bentuknya tuh kayak doktrin gitu. Oke, dalam waktu 19 tahun pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri
dan anggota masyarakat mengikuti penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Di tingkat sekolah, P4 lebih dulu diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP yang pertama kali diatur dalam kurikulum 1975. Jadi P4 ini dia tuh masuk ke KRS gitu. Kalau di sekolah mungkin masuknya ke BAP ya. Kalau di kuliah maksudnya mungkin masuknya ke KRS gitu. Program ini wajib diikuti oleh seluruh pegawai negeri dan anggota ABRI dalam kurun waktu tertentu. Tapi kalau bukan cuma ABRI sama pegawai negeri doang, tapi artis, terus ulama, pengusaha, pembisnis kayak apa gitu, akhirnya mulai ikut sosialisasi juga gitu, bukan cuma pegawai negeri sama anggota ABRI doang gitu. Dan selain Pancasila, mereka tuh juga diinstruksikan untuk mendalami UUD 1945 dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Gitu. Sekarang gue next ke peristiwa selanjutnya. Ini apa sih? Ini udah mau selesai. Oke, gak apa dah. Habis ini mau tanya kakekku ke penataran ini nggak ya? Gue tuh punya nenek kan. Gue curhat sedikit ya. Gue punya nenek. Kan nenek gue tuh di Surabaya. Terus kayak dia tuh cerita dulu ikut perang yang di Surabaya itu, yang apa sih, perang rakyat Surabaya itu, yang di hotel yang nyobek bendera. Keren gak sih? Nenek gue keren anjir. Oke, gue lanjut ya. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965, Indonesia tuh terkucilkan dari pergaulan internasional. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain hanya terbatas, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia secara resmi kembali aktif menjadi anggota PBB. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya kenapa Indonesia waktu itu sempat keluar dari anggota PBB, atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi, Indonesia itu keluar dari PBB karena ada konflik konfrontasi dengan Malaysia, yang dimana waktu itu kan Indonesia ngeluarin tuh Soekarno itu mengeluarkan suatu Bikora yang apa ya, isinya apa sih, gue lupa isinya, Bikora deh, maklum ya, sorry maklum deh tua ya, pokoknya gitu. Dan kenapa Soekarno ini murka ke Malaysia ya, karena waktu itu Malaysia itu mau dibikin negara federasi sama Inggris gitu. Nah, karena Soekarno khawatir gitu, kenapa sih ini Malaysia mau aja deh disuruh jadi negara federasi sama Inggris gitu. Kan kayak apa ya, mirip-mirip lah sama kayak Australia gitu. Soekarno tuh takut kalau misalkan dengan dijadikannya Malaysia sebagai negara federasi itu bakal membawa pengaruh-pengaruh barat di negara ASEAN gitu kan. Apa ya, seolah-olah kayak Inggris itu mau melakukan neokolonialisme di Malaysia gitu. Karena kan ya Indonesia trauma lah, jelas sudah pernah dijajah seperti itu oleh Inggris, dan tiba-tiba kayak Inggris deket-deket meskipun bukan di Indonesia, tapi kan Malaysia kan deket banget tuh sama Indonesia gitu. Akhirnya Soekarno dia marah sama Malaysia, bahkan sampai melakukan konfrontasi gitu kan, berarti parah banget tuh. Nah, kemudian sejak Malaysia merdeka itu kemerdekaannya tuh diakui sama PBB, cuman sama PBB dia tuh dianggap sebagai anggota yang tidak tetap gitu. Terus akhirnya Soekarno marah, akhirnya dia ngambek sama PBB, apa sih kok dijadiin anggota tidak tetap, Malaysia tuh negara yang merdeka gitu, kayak dia tuh bukan negara federasi, bukan nggak ada sangkut pautnya sama Inggris gitu. Akhirnya dia keluar si Soekarno dari PBB. Nah, kemudian Soeharto dia akhirnya berhasil ini ada sih di bawahnya, di slide bawahnya. Pokoknya Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota PBB kembali gitu. Nih, mau liatin nih, ada fotonya sekalian nih. Oke, penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Upaya untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia itu telah dirintis sejak diselenggarakannya perundingan di Bangkok, Thailand pada 29 Mei sampai 1 Juni 66. Nah, dalam perundingan tersebut, Indonesia itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan pihak Malaysia diwakili oleh Perdana Menteri yang namanya Tun Abdul Razak.
Adapun hasil perundingan tersebut adalah berupa persetujuan Bangkok. Sorry ya, ini B-nya kurang kapital. Yang isinya adalah kepada rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia. Terus yang kedua, itu kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik, yang artinya Indonesia sama Malaysia udah nggak gelut lagi, udah nggak bertengkar lagi. Dan yang ketiga adalah menghentikan tindakan-tindakan permusuhan. Nah, sebagai tindak lanjut dari persetujuan Bangkok, Indonesia dan Malaysia itu menandatangani naskah persetujuan normalisasi hubungan di Ruang Pancasila, Gedung Departemen Luar Negeri pada 11 Agustus 1966. Nih bentuknya nih, bentukan konfrontasinya dulu tuh kayak gini nih. Hidup Tengku Hancor Soekarno kayak gitu. Oke, gue next. Bentar deh. Oh ya benar. Oke, sekarang ini bantuan asing. Kelihatannya singkat ya, tapi gue bakal cerita abis. Usaha pemerintah Orde Baru dalam melakukan stabilitas ekonomi adalah dengan menjajaki kembali hubungan dengan apa sih? Gue tipe. Dengan lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan IGGI. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia. Contohnya adalah Freeport di Papua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 67. Hal itu dilakukan untuk menarik investor asing di Indonesia. Gue mau cerita dikit gimana ceritanya Indonesia itu bisa dapat IGGI, maksudnya dapat kreditan, dapat utang dari IGGI. Jadi dulu itu zamannya Soekarno, dia tuh kan nggak begitu jago ekonomi si Soekarno itu, dia tuh lebih condong pinternya ke sastra gitu. Si Soekarno. Nah, baru waktu pemerintahan di bawah Soeharto, itu Soeharto dia bikin tim ahli ekonomi dan keuangan yang isinya tuh dari ekonom-ekonom FEB UI gitu, dan namanya itu adalah Mafia Berkeley. Kalau seingat gua itu di SKS kuning tuh disebutin nama-namanya yang jadi Mafia Berkeley itu, gua lupa namanya siapa, pokoknya kalian bisa lihat di situ di SKS kuning. Nah, kemudian Mafia Berkeley itu dia bikin kebijakan yang kebijakannya itu berdasarkan kepada ekonomi liberal, yaitu stabilisasi, terus rehabilitasi, terus pembangunan, itu ekonomi liberalnya. Terus ya udah akhirnya Soeharto itu dia ngirim tim ahli tadi buat minta bantuan ke luar negeri, tapi ke IMF maksud gue, ke IMF, tapi sama orang IMF ditolak karena ya Soekarno udah ninggalin utang banyak, terus lu sekarang mau utang lagi gitu, istilahnya kayak gitu. Utang yang dulu dilunasin dulu, hello, jangan main utang aja gitu, IMF kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, karena nggak disetujui sama IMF, akhirnya Soeharto tuh ngirim lagi ngirim tim ahli tadi ke London sama Paris Club. Jadi London sama Paris Club ini dia tuh kelompok kreditur internasional gitu, istilahnya kayak mereka kan udah kaya kan, udah tajir gitu. Dia kayak ngasih sumbangan, bukan sumbangan sih, utang maksudnya. Ngasih utang ke negara-negara yang membutuhkan gitu. Dan akhirnya disetujuilah sama London and Paris Club buat membantu Indonesia financially, dan akhirnya dibentuk yang namanya IGGI atau Intergovernmental, GI-nya gue lupa ya, pokoknya kayak gitu. Akhirnya dibentuk tuh IGGI kan, akhirnya udah IGGI ini saling membantu sama Indonesia, kayak kalau bisa butuh duit apa gitu dibantu sama IGGI. Nah kan itu kan kayak Indonesia tuh mesra kan sama IGGI, kayak udah saling membantu. Kemudian Indonesia ini ada suatu kejadian di Indonesia yang namanya Santa Cruz. Ya, Santa Cruz itu kejadian di Timur sih. Jadi peristiwa Santa Cruz ini itu kan terjadi di Timur. Itu suatu penembakan yang dilakuin sama orang Indonesia, sama tentara-tentaranya Indonesia, sama militer Indonesia di suatu gereja di Timur. Karena
gue lupa peristiwanya, pokoknya kayak gitu. Jadi penembakan di suatu gereja gitu lah intinya di Timur Timur, dan itu tuh sampai menewaskan orang gitu loh kan, kayak apa ya, gak jelas banget gitu loh, ngapain lo nembakin orang ibadah, kan gak menghormati gitu loh, kayak terus akhirnya dipandang buruk, Indonesia tuh dipandang buruk sama orang-orang negara-negara IGGI yang ngasih dia kredit itu, dipandang buruk, akhirnya mereka memutuskan untuk stop ngasih bantuan ke Indonesia. Nah, Belanda itu dia tuh jadi koordinator pemberi bantuan uangnya di IGGI. Belanda kayak murka, kayak lu udah gue kasih lu udah gue lepas, soalnya lu udah merdeka dari gue, terus lu malah sekarang kayak membunuh orang gitu, terus kayak melakukan politik-politik yang tidak jelas gitu loh. Akhirnya Belanda murka kan. Ya udah, Belanda mengstop Indonesia dari dapat uang dan bantuan, dan Soeharto juga murka gitu, kayak kok lu malah nge-stop bantuan sih ke gua, maksudnya gimana, kan udah janji gitu. Akhirnya Soeharto ngeblokir Indonesia dari, nah ya ini yang ditembak Sebastio Gomez, ada tuh. Pinter deh, sip. Terus Indonesia tuh ngeblokir Soeharto, dia tuh ngeblokir Belanda dan negara-negara lain. Tapi ya gimana lagi, karena Indonesia kan negara yang kurang punya duit, bokek waktu itu. Jadi Soeharto dengan tidak punya malunya dia itu, tapi gimana ya, kita ternyata nggak punya duit, kasih lagi dong bantuan, kayak gitu istilahnya. Tapi ya karena IGGI udah bubar, jadi diganti sama CGI gitu. Itu ceritanya gimana IGGI sama CGI membantu Indonesia secara financially. Gitu guys. Rada panjang, tapi ini ada kuis nggak? Gue nggak ada kuis, nggak ada soal anjir. Tapi kalian kalau mau minta latihan soal ke gue, DM aja di Instagram, ntar gue kasih. Oh ya, BTW, gue mau lanjut bentar ke ASEAN nih. Ini udah terakhir banget, ASEAN udah terakhir banget. Nah, dalam meningkatkan kerjasama regional, Indonesia bersama Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina, dia tuh sepakat membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kenapa? Karena kan waktu itu ceritanya nih, Indonesia tuh habis baikan sama Malaysia di tahun 1966. Karena habis baikan, terus tahun depannya dia bikin ASEAN bareng sama Malaysia, sama Singapura, Thailand, dan Filipina gitu. Nah, ASEAN sendiri itu didirikan untuk memajukan kepentingan bersama di wilayah tersebut, di wilayah Asia Tenggara, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, terus kemajuan sosial dan budaya, serta perdamaian, serta stabilitas regional. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, para pimpinan organisasi itu dia mendirikan 3 pilar tata kelola pada tahun 2003, yaitu keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN itu antara lain, yang pertama membantu menyelesaikan konflik Vietnam, yang kedua membantu menyelesaikan konflik Kamboja dengan menyelenggarakan JIM sebanyak 2 kali, yaitu Jakarta Informal Meeting, dan yang ketiga adalah mendirikan pabrik pupuk urea ASEAN di Aceh. Ini di sebelah ada logonya ASEAN sama pendiri-pendiri ASEAN di zaman itu. Yang paling kanan itu dia dari Filipina. Ini tuh dari Filipina yang paling kanan. Nah, yang kedua ini dia Tun Abdul Razak. Itu dia orang Malaysia yang kedua nih. Nah, yang ketiga ini yang tengah sendiri nih, dia orang Thailand. Namanya Tanat Koman. Nah, sebelah kirinya Tanat Koman, ini ada muka-muka lokal, muka-muka Indonesia banget. Dia adalah orang Indonesia yang namanya adalah Abdul Malik. Dan yang paling kiri itu orang sisanya apa? Singapura. Ya, sisanya Singapura, berarti yang ini Singapura. Yang paling kiri gitu. BTW, gue inget ASEAN ini keluar di UTBK gue, di soal UTBK gue. Pertanyaannya tuh kalau nggak salah apa ya? Gue lupa tujuan. Bukan tujuan. Iya, tujuan ASEAN didirikan itu apa? Tapi itu soalnya bener-bener membingungkan karena itu hampir sama semua kan, ada ini nih, pertumbuhan ekonomi, terus kemajuan sosial budaya serta perdamaian dan stabilitas regional. Tapi kalau misalkan kalian nggak belajar, itu tuh di situ juga diselipin nih pendidikan. Nah, pendidikan tuh
apa ya, kalau misalkan kalian nggak belajar kayak pendidikan tuh sebenarnya nggak masuk gitu. Apa namanya, tujuan ASEAN didirikan gitu, pendidikan tuh nggak. Nah, kalau misalkan kalian nggak teliti, bisa aja kalian keklik yang ada pendidikannya gitu. Nah, udah selesai dari saya. BTW, bentar, belum selesai. Gue mau cerita dikit. Kenapa gue tidak memasukkan runtuhnya kayak kerajaan. Bukan maksudnya bubarnya, keruntuhan pemerintahan Soeharto gitu. Jadi runtuhnya Soeharto itu ada di bagian reformasi. Yang kayaknya reformasi tuh udah diajarin belum sih sama itu. Gue lupa. Pokoknya tuh di bab lain yang bakal diselenggarain lagi sama BP di pertemuan berikutnya. Jadi gue sedih sih jujur karena ini minggu terakhir bersinar project ngadain kelas sebelum kita masuk ke semester 2 gitu. Jadi ini kelas minggu terakhir gitu. Jadi kalian bakal ketemu gue sama teman-teman BP yang lain itu di semester 2 gitu. Jangan ya dong, di semester 2 tuh masih ada. Nah, ini kalian bisa bantu isi dulu ulasan bersinar mengajar dengan buka link yang udah di-share sama kakak BP buat mengulas ini gitu. Jangan ini dong, jangan makasih dulu. Kita belum foto, jangan leave dulu. Gue pengen mendengarkan keluh kesah kalian. Kan kalian habis pengumuman tuh dari LTMPT. Jangan leave dulu. Kita foto dulu nggak sih, Bang? Iya, yuk foto dulu yuk yang bisa on cam dong.